Halo guys, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat di mana tempat tersebut dipercaya dahulu yang dipergunakan oleh seorang maestro, oleh seorang legendaris tokoh besar dalam mempersatukan Nusantara. Beliau adalah yang bernama Mahapatih Gajah Mada. Dahulu menurut cerita rakyat, sejarah, mitos yang berkembang dan dipercaya sampai dengan saat ini, Gajah Mada muda dalam mencari jati diri, dalam memperkaya khasanah, dalam menimba ilmu, beliau bersemedi, bertapa dan belajar di tempat ini. Ini adalah petilasan Eyang Gajah Mada yang berada di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus. Dan saat ini saya ingin mengulik sejarah asal-usul Patih Gajah Mada yang sangat termasyhur pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit yang sangat melegenda, yang dengan sumpah palapanya yaitu Gajah Mada dapat mempersatukan seluruh wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negeri tetangga. Teman-teman, saudara-saudara semua, dikisahkan Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa Kerajaan Majapahit. Menurut sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Saudara-saudara, di sini dikisahkan Gajah Mada juga terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, namun sedikit sekali bukti literasi, catatan-catatan yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh-tokoh Gajah Mada saat ini yaitu masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan pemersatu Nusantara. Saudara-saudara, teman-teman, Gajah Mada lahir dikisahkan yaitu pada tahun 1213 Saka atau tahun 1291 Masehi pada bulan Jesta. Pada waktu itu, saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Suwabuda Rahyan Mapatih Mpu Mada yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sabta Prabu, dengan yang terutama diantaranya ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Batara Si Kertanagara Rajna Nuwarbrata Nama Biseka. Pada waktu itu, saat Rahyan Mapatih Jinodara membuat saitya bagi para Brahma tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan Sang Maha
Damantri Empu Ragata yang gugur di kaki Batara. Demikianlah bunyi prasasti Gajah Mada yang bertarikh pada tahun 1273 Saka atau tahun 1351 Masehi. Sebagai Maha Mantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasaktinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci atau caitya untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan caitya bagi Kertanegara. Raja terakhir Singasari itu gugur di istananya bersama patihnya Empu Raganata dan para Brahmana Siwa dan Buddha akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kediri. Saudara-saudara, teman-teman, menurut Arkeologi Universitas Indonesia Agus Aris Munandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan caitya bagi Kertanegara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal selama era Majapahit yang dipandang penting tentunya Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit, kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singasari di Malang. Pasalnya, prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singasari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanegara, yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanegara di Kedaton Singasari. Menurut Agus, berdasarkan data prasasti karya sastra dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya. Yang pertama yaitu Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanegara adalah raja yang memiliki wawasan politik yang sangat luas. Dengan wawasan Dwipantara Mandala, dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga ke seluruh Dwipantara Nusantara yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Dan alasan kedua yaitu dalam masa Jawa kuno, candi atau caitya pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh tersebut. Seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun pada tahun 1321 pada masa Jayanegara. Candi Bayalango bagi Raja Padmi Gayatri dibangun pada tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanegara. Setidaknya, Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanegara. Di sini dikisahkan, saudara-saudara, ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara, karena dalam kitab Pararaton nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu, saudara-saudara, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandaan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Pagon selamat, kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang akhirnya mengabdi kepada Majapahit. Juga disinyalir Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja
yang akan dengan senang hati membangun Caitya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwi Pandra Mandala dari Kertanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Saudara-saudara, teman-teman yang baik hati dan budiman, di sini dikisahkan ketika pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau tahun 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi bila telah berhasil menaklukkan Nusantara, sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada, pepatih Amangkubumi, tan ayun amukti palapa. Sira Gajah Mada, lamun humus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring burun, ring seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amukti palapa. Yang artinya kurang lebihnya sebagai berikut. Ia Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, ia baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Itulah makna arti dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Dan menurut sejarawan Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama, Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung, Tarewes, Lembu Peteng merespon dengan negatif. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Hal ini diperkuat juga oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Pemersatu Nusantara. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Batara Kahuripan, Tribuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari kembar, walaupun Arya Tadah siap membantu sekuat tenaga. Arya Tadah memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun, menurut Slamet Muljana, Arya Tadah sebenarnya juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada. Karena pada hakikatnya, Arya Tadah alias Mpu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi patih Amangkubumi sebagai penggantinya. Saudara-saudara, teman-teman, di sini dikisahkan pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu, yang menjadi Mahapatih adalah Arya Tadah. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada, sepulang dari penaklukan Sadeng, dia akan diangkat menjadi patih, bukan Mahapatih. Alangkah kecewanya Gajah Mada karena kembar mendahulunya mengepung Sadeng. Dan untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama Sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi dan kembar dinaikkan sebagai bekal Araraman. Saat itu Gajah Mada sendiri telah menjadi patih di Daha. Dan di sini dikisahkan, saudara-saudara, Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara yaitu selama 21 tahun, yaitu
antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaysia, Dompo, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumase atau yang sekarang terkenal dengan Singapura. Bahkan dalam kitab Nagara Kertagama, Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Saudara-saudara, teman-teman, walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara dibantu oleh Laksamana Nala. Gajah Mada mulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut di daerah Suwarna Bumi atau Sumatera pada tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasi atau yang sekarang menjadi Singapura, Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Pendahulu atau di Bali, dan kemudian menaklukkan Lombok, sebelah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Katalingga atau Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawe, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Solo, Pasir, Barito, Suwaku, Tubalung, Tanjung Kute, dan Malano. Saudara-saudara, dikisahkan pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai pada tahun 1357 seperti di Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi. Gunung Sapi, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bima, Wandan, Ambon, Wanin, Seram Timur, dan Dompo. Dan di sini juga dikisahkan, saudara-saudara, terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit, yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Narararya Majapahit. Sanggrama Wijaya secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Lihat pada Prasasti Kudatu pada tahun 1294 dan para raton Lempengan 8, Lempengan 10 sampai dengan Lempengan 12, dan invasi Yuan Mongol ke Jawa pada tahun 1293 sebagaimana diriwayatkan pula dalam Kitung Panji Wijaya Krama. Saudara-saudara, teman-teman, juga dikisahkan dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka, citra resmi putri Sunda sebagai Premesuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan yang agung tersebut. Namun di sini, saudara-saudara, dikisahkan Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Akhirnya di sini dikisahkan, saudara-saudara yang baik hati, Dyah Pitaloka bunuh diri setelah melihat ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan
pencapaian dengan jalan melakukan invasi militer. Padahal hal itu tidak boleh dilakukan. Dalam Nagara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang raja menganugerahkan dukuh Mada Karipura yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada tahun 1359 Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih. Hanya saja ia memerintah dari Mada Karipura. Saudara-saudara, teman-teman yang baik hati dan budiman, di sini disebutkan pada tahun Saka angin 8 utama atau tahun 1285 Baginda menuju Simping demi pemindahan Candi Makam. Sekembalinya dari Simping segera masuk ke Pura, terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada yang gering pernah mencurahkan tenaga untuk leluhuran ke Jawa, ke Pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Begitulah bunyi pemberitaan dalam Kakawin Nagara Kertagama Pupuh dikutip Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama. Raja Majapahit, Raja Sanegara atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan ke Simping atau Blitar dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Ia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeologi Universitas Indonesia Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka atau tahun 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madararipura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki Pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Mada Karipura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur bak tirai itu terdapat deretan ceruk atau satu goa yang cukup menjorok ke dalam, dan dipercaya dahulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia rame sebagai wanaprasta atau menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Namun di sini juga dikisahkan saudara-saudara, adapun Kidung Sunda yang menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Bak Dewa Wisnu. Dia moksa di halaman kepatian kembali ke Kayangan. Namun Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam urean ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi perang Bubat tersebut. Selanjutnya menurut Agus, saudara-saudara, bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsian yang tak jauh dari sana. Itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Rajasa Nagara ke ibu kota Majapahit dalam Nagara Kertagama segera setelah mendengar sang patih sakit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang Raja Hayam Wuruk. Sangat bersedih, bahkan dikisahkan
raja itu begitu putus asa. Dia langsung menemui ibunya, kedua adiknya, dan kedua iparnya untuk membicarakan pengganti kedudukan Sang Mahapatih Hamangkubumi. Namun Baginda berpegang teguh, Adi Menteri Gajah Mada tak akan diganti. Tulis Nagara Kertagama Pupuh. Dan di sini dikisahkan saudara-saudara, Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Karena tidak ada satupun orang yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Mpu Nala tanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun digantikan oleh kedua orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapatih Hamangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada. Itulah saudara-saudara sedikit kisah cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya buat pemirsa semua, minimal yaitu buat generasi-generasi setelah kita, sehingga tidak melupakan para leluhur, para pahlawan, para pendahulu kita yang sangat berjasa dalam mempersatukan Nusantara. Dan perlu diketahui saudara-saudara, atas kisah kebesaran, keberhasilan Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara menjadi inspirasi bagi para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dahulu terpecah belah, berbeda-beda setiap kerajaan oleh Bung Karno dan beserta para teman-teman penggagas, pemerjuang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya keberhasilan Gajah Mada tersebut menjadi inspirasi, menjadi dorongan, motivasi, semangat untuk mempersatukan Nusantara lagi, sehingga akhirnya terwujudlah sampai dengan sekarang dapat kita nikmati bersama, yaitu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun wilayahnya yaitu masih kalah pada waktu masa kejayaan Majapahit di era Patih Gajah Mada. Ini adalah sejarah, fakta yang layak untuk kita uri-uri, untuk kita ketahui, supaya kita sebagai generasi muda tidak melupakan sejarah, tetap berpegang teguh pada sejarah yang menjadi inspirasi dan pengetahuan buat kita semua, buat generasi setelah kita. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.